Halo kolega dosen pemula yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu, semoga tetap semangat dan bahagia selalu dalam menjalani profesi kita sebagai dosen ya. Nah, terima kasih banyak yang sudah subscribe dan juga sudah like video-video saya, melihat video-video saya di channel kampus kita Viewpoint ini. Bersama saya Profesor Tirta Mursyitama. Di channel ini kita akan membahas tentang inspirasi dosen, tips-tips dosen, dan jangan lupa tagline-nya. Channel ini tuh ambisius gitu ya. Mencetak 1000 guru besar baru di Indonesia. Wah ya, semua dosen bisa jadi guru besar ya, asal nah titik gitu ya. Baik, nah saya tadi ingin sampaikan gimana sih kalau menjadi dosen itu hubungan dengan mahasiswa ya. Ada rasanya apalagi kalau pertama-tama itu kayak antara ingin menjadi dosen yang favorit gitu ya, dosen yang hebat gitu ya, atau dosen yang disukai lah gitu ya oleh mahasiswa. Tapi kadang-kadang juga nggak semudah itu ya. Atau kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu gitu, kadang-kadang mereka nggak suka ya, kadang-kadang malah kita seperti jaim gitu ya. Nah, itu kan jadinya kayak nggak enak gitu. Nah, gimana kira-kira tipsnya gitu yang bisa dilakukan oleh para dosen pemula atau dosen baru ya? Baik, saya hanya berbagi ya, di sini tidak bermaksud menggurui gitu. Baik, ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama, menurut saya itu yang terpenting adalah jadilah diri Anda sendiri. Seorang Tirta, seorang Joko, seorang Budi, ya, seorang siapa lagi, Endang, seorang Maria, seorang Dewi dan lain sebagainya itu adalah sudah diciptakan unik, ya enggak? Apalagi kalau seusia menjadi dosen baru, katakanlah mulai berkarir setelah lulus S1 atau S2 gitu ya, kalau Anda langsung mungkin di usia awal 30-an atau di akhir 20-an. Ya, ada juga yang langsung mungkin 25, 26 udah gitu ya. Keren banget ya. Saya sendiri menyelesaikan doktor usia 32 tahun. Nah, itu kira-kira mulai awal serius lah sebagai dosen ya. Sebelumnya sebagai asisten peneliti, asisten dosen kita lalui juga. Tapi ketika karirnya biasanya dimulai gitu ya, ketika lulus master ya, masuk doktor, masuk dosen, kemudian mengurus jenjang jabatan akademik gitu ya, dan juga melanjutkan kuliah S3. Mungkin bisa seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau kita menjadi diri kita sendiri ya, karakter yang udah terbangun ya sejak kita lahir, sosialisasi yang ada di diri kita, kemudian juga pergaulan kita, pendidikan kita dari S1, S2 bahkan mungkin S3, tentu akan memiliki satu warna tersendiri gitu ya. Susah sekali kalau di usia-usia 20-an, 8, 30 itu akan diubah gitu ya. Nah, jadi akan otentik gitu. Saya juga mengatakan, kenapa ya gayanya Prof. Tirta seperti itu ya? Ya memang mungkin bawaan saya seperti ini gitu. Saya suruh jaim juga susah. Saya berbaur dengan mahasiswa, layaknya mahasiswa ya kita mencoba bisa memahami perasaan-perasaan mereka gitu ya, layaknya kita seusia mereka, itu yang kita usahakan. Tapi kalau kita jaim kadang malah susah. Wah, ini profesor nih gitu ya, susah nih gitu ya. Enggak juga, harus kita ubah juga image-nya. Seorang profesor ya, itu memang secara keilmuan diakui, tapi respect yang muncul dari mahasiswa kepada kita sebagai guru besar ada karena keilmuan kita, karena personality kita ya, bukan karena ketakutan, kekhawatiran kita gitu ya, bukan. Oke, nah, jadi jadilah diri sendiri. Karena kita menjadi diri sendiri, jadi apa yang kita lakukan itu tadi sangat otentik. Nah, karena sangat otentik, ya kan? Nah, sangat otentik, ya maka tidak ada yang bisa jadi diri kita yang lain gitu. Karena kalau kita meniru-niru orang lain, gak bisa juga gitu, ya, gak bisa. Nah, susah gitu. Nah, kita memang modeling ya, modeling atau mimicking guru-guru besar yang bagus, idola-idola kita ya. Kita ambil yang positif-positif ya. Tapi pasti ada modifikasi dari kita. Ya. Jadi walaupun itu adalah karakter kita atau kita ngikutin orang lain, tapi pasti ada penyesuaiannya. Nggak mungkin kita copy paste ya, copy paste orang lain ya, guru besar yang hebat. Nggak gitu ya. Pasti seorang dosen untuk punya model, wah mengidolakan guru besar X gitu ya.
saya ingin seperti beliau gitu. Tetapi kita bukan beliau ya, kamu, Anda bukan beliau juga gitu. Nah, jadi diri sendiri. Nah, yang kedua itu ya, setelah tahu jadi diri sendiri, karakter diri sendiri, yang kedua adalah kita harus konsekuensinya malah memberikan sesuatu itu apa adanya. Ya, kita bukan jadi fake person, enggak gitu ya. Enggak harus sok-sok yang wibawa ya, sok-sok yang kemudian ditakuti gitu ya. Enggak perlu gitu ya. Karena dengan sendirinya kalau nanti kita mengajarnya bagus, meneliti karya-karyanya bagus ya, ya mereka pasti para mahasiswa itu akan dekat dengan kita dan menghormati kita ya, gitu. Nah, karena apa adanya ya. Kalau misalnya ada waktunya untuk bersenda gurau, ya lakukan, ya kan? Saatnya di luar kelas ya, misalnya makan bareng, ngopi bareng, lakukan gitu ya. Nah, tetapi kalau pas saatnya di kelas, lakukan bahwa Anda itu adalah memang seorang dosen, seorang guru ya. Nanti perilakunya juga harus dijaga gitu. Nah, di sini kita harus juga mendidik kepada mahasiswa kita gitu. Jadi tahu kapan berlaku sebagai seorang teman, sebagai seorang kolega di luar kampus gitu, atau di luar kelas maksud saya ya, ataupun juga kapan harus menjaga hubungan yang lebih profesional antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Nah, tentu di luar kelas pun ya, di dalam kampus maupun di luar kampus tetap harus hubungan profesional itu tetap ya, karena itu kode etik akademik ya, kita tuh melekat ya, kita sebagai seorang pendidik gitu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga ya, yang bisa saya sampaikan adalah cobalah menjadi seorang teman dari mahasiswa itu. Kalau menjadi seorang teman berarti kita mencoba empati ya, kita mengerti, kita memahami masalah-masalah yang mereka hadapi gitu ya. Mungkin layaknya kalau saya sekarang ini ya, mahasiswa saya sekarang yang mungkin masuk semester 1, semester 2, atau mungkin yang sudah bahkan mau lulus ya, atau mau S2, udah mendekati seperti anak saya sendiri gitu ya kan. Usia-usianya mereka seperti usia anak saya sendiri. Jadi kita mendekati mereka ya, mencintai mereka layaknya anak kita sendiri. Kalau udah itu ya, mahasiswa itu bukan orang lain. Kalau mahasiswa itu kayak anak kita sendiri, ya, saudara kita sendiri, kita pasti sayang dengan mereka. Kalau sayang, ada yang nakal sedikit, namanya juga anak-anak. Ada yang kadang-kadang bikin kesel, itu ujian kesabaran kita gitu. Nah, hal seperti ini ya, terlepas dari banyak hal lain, semacam atribut yang ada sebagai seorang dosen yang hebat, pasti macam-macam ya. Tapi menurut saya 3 hal itu yang akan membuat kita bisa jadi starting point lah untuk sebagai dosen muda, dosen baru, menjadi diri sendiri, otentik, jujur, apa adanya, menjadi teman mahasiswa, ya, mencoba empati dengan mereka, mengerti masalah-masalah mereka, mengerti dengan demikian perspektif mereka dalam melihat masalah. Keren banget. Dari situ saya yakin ya insya Allah mahasiswa itu akan makin dekat sama teman-teman semuanya. Dan seiring waktu ya, nih seperti kalau saya ini ya, trust the process ya. Yakinlah pada proses. Kalau prosesnya baik, dijalanin dengan luar biasa, dengan ketekunan, insya Allah nanti hasilnya juga baik juga. Selama teman-teman lakukan yang terbaik juga dalam proses itu. Ya, baik, terima kasih banyak. Gimana komentar teman-teman? Mungkin juga ada dosen-dosen senior di sini, para guru besar, atau bahkan mungkin dosen-dosen lain yang mungkin sudah punya pandangan-pandangan lain. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.